Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil wajh. Ibu dan bapak rahimakumullah. Pertama-tama saya mesti meminta maaf karena acara hari ini itu dari awal sampai terakhir sampai pada saya bagaimana saya dapat menandingi lembutnya suara Pupuh Ananda Aska ya Pak, geser ke sebelah kanan katakan nggak kelihatan saya ibu bapak di sekolah di sekolah saya ikut SD. Nah, ada kehalangan keneh lah. Baik. Bagaimana saya dapat menyaingi lembutnya Ananda Aska? Saya bisa. Setelah itu semangat yang gegap gempita dari Ananda Guleng ya luar biasa. Kemudian merdunya suara Ananda Sumayyah dan yang keempat mulainya tarian Ananda Haura, Salka dan Zahra ya. Tadinya saya pikir saya masih bisa sesuatu yang lain yang biasa jadi mungkin spesialisasi saya, yaitu cerita tentang hadis dan akhirat. Itu tahu dari ambil sama itu dari apa lagi? Dan ini downgrade dari penampilan sebelumnya ya, dari anak-anak sampai ke sini ini downgrade sebuah penurunan. Nah, jadi apa lagi aku? Udah. Nah. Doa baik. Saya tidak tahu apakah sudah sampaikan juga atau tidak. Hanya beberapa materi halal bihalal. Sejak akhir puasa itu saya menyampaikan Al-Quran ayat surat At-Taghabun ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum lakum aduwwun fahdharu. Nah, ini saya ingin tanya ibu dan bapak apa maksudnya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari pasangan-pasangan dan anak-anak kalian itu ada yang jadi musuh bagi kalian, maka waspadailah. Kita ini kadang-kadang merasa kalau ada ayat-ayat tentang neraka, insya Allah kita aman, kita bukan ahli neraka. Kalau ada ayat-ayat tentang kemunafikan, insya Allah kita aman. Nah sekarang ini, hei orang-orang yang beriman, kita akan merasa termasuk orang yang beriman. Dan disuruh Allah Ta'ala, sesungguhnya dari pasangan dan anak-anak kalian itu ada yang jadi musuh bagi kalian. Kita akan merasa aman kayaknya. Yang dimaksud bukan kami, tapi saudara kami, tetangga kami, sahabat kami. Kira-kira menurut ibu dan bapak apa maksudnya anak dan pasangan jadi musuh bagi kita? Ini nih pilih terpercankan ayat Al-Quran biasa di A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, kira-kira apa maksudnya? Maka bahwa pasangan surat At-Taghabun ayat 14 ya. Surat At-Taghabun itu surat ke-64. Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu. Azwaj sebetulnya bermakna umum, jadi saya menerjemahkan pasangan supaya ibu-ibu juga pada bapak-bapak, bukan hanya bapak-bapak pada.
istri mereka. Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Monggo, kira-kira apa maknanya? Ibu bapak di rumah merasa punya musuh atau tidak? Ya, nah, kalau tidak ada, berarti saya menemukan tempat ketika ada ayat Al-Quran yang tidak berlaku. Betul. Karena kata ayat Al-Quran ini sesungguhnya dibuka sekali lagi ayat Al-Qurannya surat 64 ayat 14. Hei orang yang Aidan konsekuensinya itu adalah apakah ayat Al-Quran tidak berlaku atau kita tidak termasuk orang yang beriman. Karena kalau kita orang yang beriman, sesungguhnya di antara pasanganmu dan anak-anakmu itu ada yang jadi musuh. Jadi mendingan mana? Mendingan pilih di keluarga tidak ada musuh atau tidak jadi orang yang beriman? Pilihannya itu cuma yang mana kira-kira? Pilih jadi orang yang beriman. Masya Allah, berarti siap-siap di antara pasangan dan anak kita ada yang jadi musuh bagi kita. Kita sih maunya kita beriman tapi tidak ada musuh. Nah, berarti ayat Al-Quran ini tidak berlaku. Lagu buat yang punya pasangan. Beliau mungkin tidak sedang tidak punya pasangan Kang Agus yang menyediakan cuanki bagi kita, tapi berada dalam pengawasan beliau. Kang Agus, berapa keluarga yang berada dalam pengawasan? Oh iya Pak RT. Nah, itu Pak RT gitu. Kali mengawasi berapa azwaj dan aulad. Kita Pak RT kan Pak RT. Oh. Baik. Jadi pilih yang mana? Beriman atau ada musuh di antara keluarga? Betul-betul musuh dalam selimut. Betul. Sekali lagi dicek tadi ayat Al-Quran, pilih api di pajar itu. Oh, mungkin ya ada surat At-Taubah. Dan itu untuk orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Sangat sekali umat beragama lain, jelas-jelas kok. Apakah memang belum pernah disampaikan oleh para ustadz sebelumnya ayat Al-Quran ini? Upami kantos, nyabit maros. Kira-kira apa yang disampaikan para ustadz itu? Bahwa musuh itu tidak perlu jauh, ternyata dia ada di dalam rumah kita sendiri. Nah, definisi musuh menurut terminologi Al-Quran tidak selalu harus mereka yang membenci kita, menyerang kita, menyakiti kita, berada di pihak yang berseberangan. Tidak. Sebetulnya musuh yang sangat nyata dalam definisi Al-Quran adalah mereka yang menggelincirkan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan musuh yang siap-siap menembus pedang, tidak. Dalam tafsir ayat itu, At-Tabari Ibnu Katsir bercerita tentang sahabat yang ingin berperang bersama baginda Nabi SAW, tapi kata azwaj dan auladnya, jangan, kamu tinggal di rumah saja bersama kami. Itu, ini sahabat ingin jihad, perang bersama Rasulullah SAW, tapi kata keluarganya, tinggal saja bersama kami. Apakah kamu akan tinggalkan kami menjadi janda dan anak-anak yatim? Itu kata ininya, itu kata pasangannya ini. Karena kalau nanti berperang, terbunuh di jalan Allah Ta'ala, kami akan menjadi janda dan anak-anak yatim. Itu pengertian menurut tafsir asbabun nuzul dari ayat itu. Kalau sekarang konteksnya bagaimana? Kan tidak ada peperangan. Jadi seperti apa masa ayat itu hanya berlaku waktu itu saja? Nah, saya memperluasnya karena makna musuh tidak selalu dalam konteks peperangan. Seperti setan.
Bapak sudah tahu saya kalau sekarang menyebut kata setan, iblis, itu tidak akan memandang kepada ibu dan bapak. Karena pengalaman, kita ada mata saya beradu, itu bapaknya lebih begini. Karena kok disebut setan, iblis. Itu tidak akan menyakiti, hatta bahkan tidak punya kuasa untuk menyakiti kita. Ketika pada Nabiullah Ayyub alaihissalam ditimpakan ujian sakit itu, karena iblis izin dulu pada Tuhan. Aku izin menguji Ayub itu dengan ujian sakit fisik. Apakah dia jadi lupa padamu nikmat-nikmatmu atau tidak? Jadi mendatangkan gangguan secara lahiriah, fisik itu tidak bisa. Nah, apa yang setan lakukan? Menggelincirkan kita dari ketaatan pada Allah Ta'ala. Dan saya memaknainya begini. Sebetulnya mungkin anak dan pasangan tidak serta-merta menggelincirkan kita dari ketaatan pada Tuhan, tidak. Tapi mereka menjadi sebab kita jauh dari Tuhan. Bukan karena merekanya, tapi karena kita. Tadi yang kata Pak Rizky, dan ini saya sampaikan di mana-mana. Saya mungkin ketemu orang setahun sekali lah, pada saat-saat tertentu. Dan saya mungkin, kata Imam Ghazali, rahimahullah, dosa paling banyak 70% atau 80% dosa yang manusia lakukan itu karena dia tidak menjaga mabaina bawaiko. Dia tidak menjaga apa yang ada di antara dua bibirnya, yaitu lisan. Dalam bahasa Arab sebetulnya tidak menjaga apa yang ada di antara dua paruhnya. Ya, maksudnya itu moncong mulut kita ini, yaitu lisan kita. Jadi lebih banyak dosa yang kita perbuat itu dari lisan kita, dari kata-kata kita jelas. Ketimbang dosa tangan, lebih banyak mana dosa tangan atau dosa lidah? Dosa lidah. Dosa kaki atau dosa lisan? Dosa lisan. Apapun paling banyak itu lisan kita. Tangan mungkin mencuri, katakanlah, memukul, apalagi menyakiti. Lisan bisa macam-macam. Fitnah, namimah, ghibah, hoaks, dusta, bahkan meninggikan suara. Nah, disitulah saya memaknai mengapa pasangan dan anak-anak itu menjadi musuh, karena kerap melalui mereka atau karena mereka kita jatuh pada dosa. Bukan salah mereka, salah kita, karena kita tidak dapat mengendalikan lisan kita pada mereka. Semakin sering kita berinteraksi sama sekian orang, semakin sering dosa kita kepada mereka. Saya kalau ketemu beberapa orang setahun sekali, paling dosa lisan saya itu hanya setahun sekali. Karena ketemunya juga setahun sekali, maka dosa lisannya juga setahun sekali. Tapi kalau ketemu setiap hari, besar kemungkinan dosa lisannya juga setiap hari. Siapa yang kita ketemu setiap hari? Inna min azwajikum wa awladikum. Jadi lebih banyak dosa kita itu sama mereka yang kita sering ketemu. Insya Allah ibu dan bapak itu tidak punya dosa apapun pada saya, karena jarang ketemu. Jadi kalau saya halal minta maaf, apa yang perlu dimaafkan? Ibu dan bapak itu tidak punya dosa sama saya. Kenapa? Karena jarang ketemu. Ibu bapak punya banyak dosa pada mereka yang sering ketemu. Dan kalau dalam pembicaraan itu ada yang terlalu mendominasi, misalnya saya sama Bovi, lebih siapa mendominasi pembicaraan, maksudnya lebih sering, lebih porsinya lebih banyak, yakinlah itu yang lebih banyak dosanya. Iya, betul. Yang mendominasi ringan, betul. Ada riwayatnya, man kathura kalamuhu kathura khata'uhu. Barang siapa yang lebih banyak bicara, lebih banyak juga dosanya. Kalau bapak ibu kepala sekolah memanggil ibu dan bapak guru, bu pak, bapak nggak, nuhun pak, siapa tuh nuhun, mangga ibu atur nuhun. Nah, dosa ibu bapak lebih sedikit. Tapi dosa kepala sekolah yang semakin banyak pembicaraan, semakin banyak juga dosa. Dan kita ini paling sering bicara sama siapa? Ya sama pasangan dan anak-anak.
kepada mereka kita punya dosa lebih banyak daripada manusia-manusia yang lainnya. Sangat wajar menurut saya dibandingkan dengan tetangga saya yang sebelah rumah. Kebetulan jarang ketemu juga karena itu kompleks. Jadi dosa lisan mungkin sedikit, tapi dengan anak istri tiap hari ketemu. Di sekolah ibu dan bapak ini minimal kan 5 hari kerja, Senin Jumat, Sabtu Minggu tidak ada dosa di sekolah. Tapi Senin sampai Jumat, makin sering bicara. Mungkin dari hal-hal yang kadang-kadang tidak kita maksudkan. Jadi saya titip juga demikian juga nanti pada anak-anak. Ibu dan bapak itu paling sering ngobrol sama anak-anak. Ibu dan bapak mendominasi pembicaraan dengan anak-anak. Kalau dikatakan lebih banyak siapa dosa lisan anak-anak pada ibu dan bapak atau ibu dan bapak guru pada anak-anak? Lebih banyak dosa lisan itu dari kita pada anak-anak. Kita minta maaflah untuk itu, karena itu dapat menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada hadis disampaikan oleh ayaran Bapak rahimahullah. Yang ini berkaitan dengan lisan. Kadang-kadang kan dosa lisan, fitnah, ghibah, namimah, dusta, hoax, tapi juga menyampaikan sesuatu yang boleh jadi benar dengan meninggikan suara, dengan penyampaian yang tidak dapat diterima. Benar, tapi nada suara, mimik muka, cara menyampaikan, misalnya kebiasaannya. Ini yang terjadi pada anak-anak kami misalnya. Kadang-kadang kita meminta mereka melakukan sesuatu, tapi kita itu tidak memahami dulu posisi anak-anak itu sedang apa. Anak-anak itu paling tidak suka, mereka tahu menolong orang tua itu baik, tapi mereka hanya ingin dipahami, tunggu dulu kami sedang melakukan ini, kami sedang in the middle of something. Kadang-kadang orang tua inginnya cepat dipenuhi itu. Mereka tahu berbuat baik pada orang tua itu ya, tapi mereka sedang in the middle of something, ya, sedang berada di, misalnya sedang ngobrol sama teman-temannya, sedang chatting sama teman-temannya gitu. Nah, jadi kadang-kadang kemudian kita meninggikan suara kita. Benar, tapi meninggikan suaranya yang tidak benar mungkin menyakiti, dan itu bisa jadi menimbulkan berbagai permasalahan. Hampir dari sekian banyak permasalahan mental yang dihadapi atau yang saya ikut mendampingi, itu kembali kepada pola komunikasi, kembali kepada tata cara lisan bicara bagaimana. Mereka itu punya masalah dengan orang-orang yang dianggap tidak bisa mendengarkan mereka, dianggap memaksakan kehendak. Dalam psikologi disebutnya trauma, gitu ya, trauma pada hal-hal seperti ini. Ini ada riwayat yang disampaikan ayahan Bapak begini. Tukhbiru, ini kita ambil riwayat yang pendek saja. Innal yahuda atahu nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dalam Sahih Bukhari hadis 6401. Orang-orang Yahudi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalu assalamu alayka. Sam itu artinya racun. Racun bagimu ya Rasulullah. Maksudnya ya matilah engkau, itulah bahasa kasarnya itu. Saya baru saja tadi pagi itu ada klik lah masuk di mungkin Twitter ya, perempuan-perempuan Afghanistan yang tidak boleh belajar oleh pemerintahan Taliban. Kata mereka itu, beri kami racun saja kalau memang perempuan tidak boleh hidup. Karena mereka tidak diizinkan untuk menempuh pendidikan. Nah itu racun sam, pakai sim. Assalamualaikum, racun bagimu ya Rasulullah, semoga engkau mati, gitulah, matilah engkau. Baginda Nabi SAW sedang bersama Ummul Mukminin Aisyah. Faqalat Aisyah, jadi ketika orang Yahudi ini assalamualaikum, racun bagimu, kata Ummul Mukminin Aisyah, assalamualaikum, racun juga bagi kalian.
la'anakumullah wa ghadiba alaikum. Laknat Tuhan dan murkanya untuk kalian semua. Kita kan kalau disakiti orang, misalnya ya, kalau dulu balas-balasan, maaf, misalnya kamu bodoh, kamu yang bodoh, kan gitu. Atau aku misalnya suka berbalas-balasan itu, kamu jahat, kamu yang jahat, kamu itu saling berbalas-balasan. Dan kadang kita merasa, kan saya juga dikata-katai tidak baik sama dia. Bolehlah saya balas juga dengan kata-kata yang tidak baik juga sama dia. Saya punya hak dong, saya sakit. Masa saya diam aja? Saya balas dong. Itu boleh. Seperti Ummul Mukminin Aisyah. Orang Yahudinya bilang pada baginda Nabi, Assalamualaikum, racun baginda ya Rasulullah, celakalah engkau, matilah engkau. Siti Aisyah jawab lagi, dan begini juga. Laknat Allah dan murka. Apa jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mahlan ya Aisyah, mahlan. Hati-hati wahai Aisyah, tunggu dulu, hati-hati. Kata Siti Aisyah, bukankah dalam doa yang lain yang disampaikan oleh Nawaiyah atau yang lain, Siti Aisyah itu menampakkan, hei kalian anak-anak kera dan babi, ya anak kera dan tawal sih. Mahlan ya Aisyah, tunggu dulu, hati-hati wahai Aisyah. Kata baginda Nabi SAW. Kata Siti Aisyah, kan Al-Quran yang bilang begitu. Bayangkan pada baginda Nabi yang kepada beliau turun Al-Quran seluruhnya. Bukan Al-Quran sendiri mengatakan kalau orang Yahudi ini turunan mereka yang dikutuk jadi kera dan babi. Apa kata baginda Nabi? Aku tidak menyalahkan. Jadi aku katakan itu benar. Mereka keturunan yang ditutup jadi babi dan kera. Tapi kata baginda Nabi SAW, tapi ketahuilah, alaiki birrifki, aku wasiatkan engkau dengan kelemah lembutan. Mengapa? Karena setiap kata yang kau ucapkan itu akan kembali kepada dirimu juga. Jadi kata-kata yang diucapkan itu memang benar. Tapi ketika kita sampaikan, dia balik lagi pada kita. Kita punya satu mulut dan dua telinga. Satu yang kita ucapkan itu masuk pada dua telinga kita. Dalam doa yang sering kali kita kalau mau baca, man qala ma la yanbaghi sami'a ma la yashtahi. Barang siapa mengucapkan yang tidak enak akan mendengarkan yang tidak layak. Seperti kita memberikan asupan gizi pada diri kita sendiri, kita milih-milih. Mungkin dari gorengan, milih-milih. Apalagi mungkin dari ya gula-gulaan, kita milih-milih. Nah, asupan untuk jiwa kita itu adalah kata-kata yang baik. Sangat mungkin kita disakiti, tapi kalau tidak balas lagi apa bedanya kita dengan mereka? Sama-sama saling mengencam, sama-sama saling mencaci. Itulah mengapa misalnya saya memilih kadang-kadang sama istri juga tadi, misalnya ini sebetulnya ala sabilil misal saja. Saya memilih tidak mengomentari apapun yang terjadi kepada misalnya mantan gubernur kita, Bapak tahulah ya, tanpa saya sebut ya. Tapi saya memilih tidak mengomentari. Kenapa? Mahlan ya Aisyah, hati-hati. Tunggu dulu, aku tidak menyalahkan. Tapi apa yang kau katakan itu akan kembali pada dirimu sendiri. Dia akan kembali pada jiwamu. Gimana sih ini teh? Kenapa sih itu teh? Dia yang berkasusnya tidak dengar pilihan kita itu. Tidak dengar. Kan kata istri, kasihan dibully, gampang menurut saya. Jangan buka sosmed. Puasa sosmed sih. Dan apapun yang terjadi kita tidak pernah tahu. Tapi kalau kita ngerumpi, ngumpul, gosip, ih begini, ih begitu, mahlan ya Aisyah. Hati-hati ya Aisyah. Itu baginda Nabi pada istri beliau. Aku tidak menyalahkanmu. Bukan ini ada dalam Al-Quran. Aku tidak menyalahkanmu sampai begini. Tapi yang kau keluarkan dari lisanmu itu akan kembali pada dirimu sendiri. Kekesalan kita, kemarahan kita,
itu akan kembali pada diri kita sendiri, menggunjang kita. Kalau dalam bahasa Khalil Gibran, setiap kata yang kita lontarkan itu berputar-putar terbang dalam semesta menjalankan tugasnya, dan suatu saat menggunjang kita kembali pada waktu yang tidak terduga. Kita mengira kita memarahi satu anak, kamu begini, sudah selesai detik itu. Tidak, kata yang kita keluarkan itu dia sudah menjadi energi yang akan tetap menetap di anak itu, dan suatu saat nanti akan kembali mengunjang kita pada waktu yang tidak terduga. Pada saat kita sebagai orang tua sudah lemah, sudah tidak bisa ini dan bisa itu, ternyata kata-kata kita itu nempel pada anak kita itu, dipendamlah sekian lama sampai dia tumbuh kuat dan kita melemah. Pada saat itu dia kembali mengunjang kita pada waktu yang tidak terduga. Jadi serius kan? Tapi memang benar begitu ya. Jadi berhati-hati dengan lisan itu, dengan kata-kata itu. Nempel dia, nempel. Kan ini untuk ibu tapi sudah kerja berjalan. Jadi yang dirakan di sini, alaiki birrifqi, sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaiki birrifqi, aku wasiatkan kau dengan kelemah lembutan. Wa iyyaka wal unfa, dan berhati-hatilah dengan kekerasan. Jadi dengan violence, dengan ucap yang mungkin keras, kemarahan, racun bagimu juga gitu. Nah itu dibalas langsung. Mahlan ya Aisyah, hati-hati, tenang, tunggu dulu. Dan kata Siti Aisyah, awalam tasma'u ma qalu, apa kau tidak mendengar apa yang mereka sampaikan? Itu. Ini orang Yahudi mengata-ngatai racun bagimu. Kok diam aja? Apa tidak dengar apa yang mereka sampaikan? Apa tidak tersinggung? Bahkan Nabi sampaikan sallallahu alaihi wasallam, awalam tasma'i ma qultu, apa kau tidak mendengar apa yang aku sampaikan? Jadi bayangkan, itu Sahih Bukhari, hadis 401. Jadi kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, kan orang Yahudi bilang racun bagimu. Kata Siti Aisyah, racun juga bagimu. Kata bagian Nabi, itu wasiat, tenang Aisyah, tunggu dulu. Kata Siti Aisyah, apa kau tidak dengar Rasulullah kata mereka? Kata bagian Nabi, apa kau tidak dengar apa kataku tadi? Jadi sama-sama dikembalikan. Nah, lalu awalam tasma'i ma qultu radadatu alaihim fayustajabu li fihim. Oh maaf, saya kehilangan satu bagian. Bapak yang tahu pasti tahu itu bagian mana yang saya. Jadi ketika assalamualaikum itu, bagian Nabi hanya menjawab wa alaikum tanpa kata samnya. Itu yang disampaikan, itu yang Siti Aisyah merasa kurang cukup. Jadi racun bagimu juga. Itu kata racunnya yang tak diserut. Jadi kematian bagimu dan bagimu itu. Nah, dan kata bagian Nabi, kan aku sudah jawab. Rodan itu alaihim fayustajabu fihim wala yustajabu lahum fiyya. Aku sudah jawab dengan hanya wa alaikumnya saja. Jadi bagian ini mengajarkan kepada kita membalas dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang lebih bijak, kadang-kadang. Dan ini yang ingin saya titip pada diri Bapak. Kemarahan tidak pernah berdiri sendiri. Kemarahan itu selalu ada latar belakangnya. Dia hanya menemukan momen untuk pecah saja. Ya, bahasa Sunda nama mengan pesan waktosnya kangen cat bisulna. Bisul itu sudah terlalu lama. Kemarahan itu karena permasalahan di rumah, permasalahan pekerjaan. Begitu misalnya ketemu motor senggolan yang tumpah, itu adalah kemarahan sekian lama. Tinggal ngantosan bicara bisul. Jadi kalau ada orang marah sama kita, kita maklumi dan kita syukuri, alhamdulillah Pak, terus bicara nama bisul deh. Gitu, ya. Jadi kalau ada marah itu, alhamdulillah dia bisa mengeluarkan unek-uneknya selama ini. Dan itu menyehatkan sebetulnya ketimbang dia pendam sekian lama. Ada cara sekarang ini lewat curhat di medsos, status di medsos. Tapi itu tidak menyembuhkan kalau kita itu langsung marah-marah. Tetap saja hati ngedumel.
Karena medsos itu hanya mengalihkan apa yang ada di pikiran kita ke dalam tulisan. Tapi marah-marahnya gitu. Kalau orang datang marah-marah, kitanya tenang aja dulu. Oh, ini pasti sedang punya banyak masalah. Masalah apa yang membuat ibu dan bapak semarah ini? Kita justru gibah kepada dia, kasihan kepada dia, karena dia tidak menemukan jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah kecuali dengan marah-marah. Betul, dia tidak menemukan ada jalan untuk mencari solusi bersama. Dia tidak menemukan ada mungkin kalau usul begini lebih baik, Pak kalau anak beginiin mungkin lebih baik. Tidak, dia memilih satu-satunya jalan yang dia ketahui atau menguasai dia waktu itu, yaitu jalan marah-marah. Jadi kita mari. Nah, jadi ibu dan bapak, untuk karena sering bertemu satu sama lain, yang paling sering kita alami adalah dosa lisan kita. Kadang kawis tidak pada tempatnya, kadang kawis dan tidak ingat. Misalnya kita cerita tentang kesembuhan, sedangkan di samping kita ada orang yang sedang sakit. Kita cerita tentang keleluasaan, sedang di samping kita ada orang yang sedang sempit. Itu kadang-kadang tidak kita sadari, tapi itu membekas. Jadi mohon dimaafkan segala kekhilapan, segala kekurangan, segala salah ucap, salah tempat, dan tidak pantas, dan lain sebagainya. Itu mohon teramat dimaafkan. Kadang-kadang memang terutama ini moto saya lebaran hari ini itu saya tulis di status sama dan dilakukan sama Ibu Novi statusnya itu. Ya, jadi mana Ananda Maya? Ananda Maya. Saya nulis status, Ibu dan Bapak yang saya jarang-jarang status, tapi lebaran itu saya tulis status. Status saya itu begini, hidup kadang-kadang kidim-kidim. Iya. Kidim-kidim, nah oke, kidim-kidim. Jadi hidup itu kadang-kadang kidim-kidim. Maksudnya tuh kita main-main, bercanda, just kidding. Tapi kidding itulah yang gedeng-gedeng itu, yang kadang-kadang mengganggu, menyakiti, tanpa sengaja. Disebutlah mohon maaf lahir dan batin. Supaya juga teping. Hidup kadang-kadang kidding, mohon maaf lahir dan batin. Kan batin, bukan batin. Ya kan kidding, just kidding. Nah hidup kadang-kadang kidding, nah oke, kidding, dimohon dimaafkan lahir dan batin. Kita sambung silaturahmi dengan almarhumin keluarga besar kita semua yang telah mendahului kita dan meletakkan bata demi bata di tempat kita ini, dan bagi wajibat yang alaina mari kita sertakan dalam hari wajibat yang alaina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hatur nuhun walaupun minkum Pak Kepala sadayana ibu dan bapak sekaligus nyuwunkeun agen takun tenang emut terakhir bae toksik emut ayat Al-Qur'an emut hadisna. Terakhir mah insyaallah goes without saying, kalau hidup itu kadang-kadang kibing narge mohon tenang dan lain batin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin wa la minkum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu alaihi
Ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.